setia radio 10 cm dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami untuk menghibur Anda dengan cerita-cerita menarik yang terinspirasi dari kisah nyata. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa bahagia, jangan lupa istirahat, jangan lupa ibadah, dan tetap jaga kesehatan. Langsung aja kita dengerin ceritanya. Halo mas, kataku begitu teleponku terhubung. Iya halo, udah pulang? Tanyanya. Udah, aku pulang dari sore tapi tadi ketiduran. Mas udah pulang? Ini lagi di jalan, bentar lagi sampai rumah. Udah makan? Tanya Mas Hadi. Udah mas udah makan? Belum, nanti di rumah aja makannya. Besok ada acara sayang, kita jalan yuk. Sebetulnya aku ingin sekali jalan-jalan dengan Mas Hadi. Tapi rasanya besok aku hanya ingin di rumah bersama ibu dan Reja. Besok aku kayaknya mau nemenin ibu aja mas. Mau kemana emangnya? Aku antar aja. Gak kemana-mana, di rumah aja. Lagi kangen aja sama ibu, pengen ngobrol-ngobrol sama ibu seharian. Mas Hadi tertawa lalu berkata, iya aku ngerti deh. Sebelum kita nikah, puas-puasin dulu sama ibu. Tapi bukan berarti pas udah nikah sama aku, kamu gak bebas ketemu ibu ya. Kamu bisa ketemu ibu kapan aja yang kamu mau. Jadi gak usah khawatir ya sayang. Aku hanya mendengar ucapan Mas Hadi. Pikiranku jauh menerawang. Apa aku bisa sehat kembali sebelum pernikahan kami? Kalau aku sakit dan menikah dengan Mas Hadi, bukankah aku hanya menjadi beban buat Mas Hadi? Tiba-tiba saja aku memikirkan hal yang jelek lagi. Sayang, kamu dengar nggak? Aku tersadar mendengar panggilan Mas Hadi. Iya sayang, besok nggak apa-apa kan kalau aku sama ibu, kataku akhirnya. Iya nggak apa-apa, ini aku udah sampai. Kamu istirahat ya. Iya makasih mas, selamat istirahat juga ya. Aku menutup telepon, kemudian berbaring di kasurku. Aku menghela napas panjang. Apa bisa aku menikah dengan Mas Hadi? Apa bisa aku melihat dan merawat ibu di masa tuanya? Apa aku juga bisa melihat Rege bahagia dengan pasangannya nanti? Pikiranku mulai kalut lagi, dan yang ku bisa malam itu hanya menangis lagi. 3 hari kemudian, aku mendapat telepon dari rumah sakit. Mereka mengatakan hasil tesku sudah keluar dan aku diminta untuk bertemu dengan dokter Ane lagi. Kebetulan hari itu aku ada janji bertemu dengan klien di siang hari. Jadi setelah bertemu dengan klien, aku bisa langsung ke rumah sakit. Tanpa harus izin pada atasanku dulu dan beralasan yang lain-lain. Sekitar jam 2 siang, aku bertemu dengan dokter Ane. Lagi-lagi dokter Ane menasihatiku karena aku datang sendirian. Dokter, selama saya masih kuat sendiri, saya akan melakukannya sendiri, kataku saat itu. Tapi ini hal yang serius, keluarga berhak tahu, dan Mbak harus menjalani perawatan yang intensif. Jadi, sudah seserius apa penyakit saya, dokter? Leukemia yang diderita Mbak Vivi ini termasuk leukemia yang akut, dan ini sangat serius. Tapi dokter, obat-obatan yang dokter kemarin kasih lumayan membuat sakit kepala dan sakit badan saya berkurang. Obat-obatan itu hanya membantu untuk mengurangi rasa sakit, tapi tidak bisa untuk menghilangkan sel-sel kanker yang terus menjalar. Aku terdiam mendengarkan ucapan dokter Anu. Ada beberapa pengobatan yang harus dilakukan Mbak Vivi. Ada kemoterapi, radioterapi, atau transplantasi sumsum tulang. Tapi untuk transplantasi ini perlu dilakukan dari orang yang benar-benar cocok. Makanya kehadiran keluarga ini penting. Barangkali ada keluarga Mbak Vivi yang cocok. Baik dok, saya akan coba diskusi dengan keluarga dulu. Iya mbak, sebaiknya begitu. Secepatnya Mbak Vivi kesini lagi ya, sebelum sel-sel kankernya bertambah. Aku mengangguk, kemudian pamit pada dokter.
Aku kembali lagi ke kantor dengan pikiran yang kacau. Kemo, transplantasi. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk itu semua? Aku hanya bisa menangis di mobil dan menyalahkan keadaan. Semuanya berjalan begitu cepat. Kenapa aku yang harus mengalami ini semua? Apa aku tidak boleh bahagia? Aku mencoba beristighfar dan menenangkan diriku saat itu. Setelah agak tenang, aku kembali ke kantor. Vi, kamu gak apa-apa? Karin bertanya padaku karena mukaku terlihat pucat. Aku hanya menggeleng. Kamu kenapa sih, Vi? Cerita dong kalau ada apa-apa. Aku gak apa-apa, Rin. Muka kamu pucat banget. Mata kamu sembab, gak ada apa-apa gimana sih? Kliennya gak macam-macam kan? Enggak, Rin, capek aja kali aku. Karin pergi meninggalkanku, kemudian datang lagi dengan membawa segelas teh hangat. Minum dulu, Vi. Aku tersenyum pada Karin. Baik sekali dia. Sebetulnya aku ingin bercerita pada Karin. Tapi aku yakin Karin akan panik dan malah bercerita pada Mas Hadi atau ibuku. Aku tahu betul sahabatku ini. Dia tidak bisa diajak kerjasama untuk hal-hal yang tidak wajar. Makasih ya. Karin hanya mengangguk, kemudian kembali ke mejanya. Seminggu kemudian, aku belum memutuskan apa-apa pada diriku. Aku belum kembali ke dokter, dan aku juga belum bercerita pada siapa-siapa. Aku tidak mood melakukan apapun. Mas Hadi yang mengajak diskusi mengenai pernikahan kami pun kutolak dengan alasan aku masih sibuk di kantor dan belum bisa fokus. Nampaknya dia juga kesal dengan perubahanku. Semua orang melihat perubahanku. Aku jadi sering diam dan tidak banyak bicara. Ibu juga mulai bertanya-tanya apa yang terjadi padaku. Aku hanya menjawab kalau aku banyak pekerjaan. Badanku mulai agak kurusan. Walaupun sebisa mungkin aku memaksakan diri untuk banyak makan. Pada suatu malam, sekitar pukul 2 malam, tiba-tiba aku terbangun. Langsung saja aku mengambil wudhu dan melakukan sholat malam. Selesai sholat, aku menangis sejadi-jadinya. Aku mengeluarkan semua keluh kesahku dan meminta petunjuk terbaik pada Allah. Selesai sholat dan berdoa, aku menjadi agak sedikit tenang dan mulai terpikir sesuatu. Ketika libur di hari Sabtu, aku mengajak Mas Hadi untuk jalan keluar. Kali ini aku sudah terlihat lebih segar. Saat keluar dengan Mas Hadi, tidak lupa aku juga mengajak Karin untuk menemaniku. Untungnya Karin bisa. Mas, mampir ke rumah Karin ya, kataku pada Mas Hadi ketika kita sudah di jalan. Mau ngapain? Tanya Mas Hadi. Aku memang tidak memberitahu Mas Hadi kalau aku mengajak Karin juga. Karin mau ikut. Sebagai sahabat, dia perlu juga memberi aku masukan-masukan kan Mas, ujarku. Iya, aku sih oke aja, kata Mas Hadi. Setelah menjemput Karin, kita bertiga makan dulu. Jadi mau ngapain dulu, tanya Karin. Lihat model-model baju pengantin dulu kali ya, kataku. Iya boleh, jawab Mas Hadi. Saat melihat model-model baju pengantin, aku meminta pendapat Karin. Mana model yang bagus? Setelah mendapat modelnya, kami juga memilih bahan apa yang akan digunakan sekalian untuk seragam keluarga. Saat tengah memilih bahan, ada telepon masuk ke handphoneku. Ternyata itu dari tanteku. Dia meminta tolong agar aku datang ke rumahnya. Dia mau meminjam mobilku karena anaknya sakit. Sementara kunci mobilnya ternyata terbawa di tasku. Aku berkata pada Mas Hadi untuk melanjutkan memilih bahan dengan Karin saja. Mas sama Karin dulu ya, aku harus cepet-cepet pulang anterin kunci. Mas Hadi nampak tidak percaya dengan apa yang kuucapkan. Dia menarik tanganku keluar butik dan mengajak berbicara. Vi, yang mau nikah kita, kenapa kamu nyuruh aku milih sama Karin sih? Kata Mas Hadi. Mas,
Karin tuh sahabatku, dia tahu aku. Kita bahkan sudah bersama sejak kecil, wajar dong aku percaya sama dia. Ya, tapi kan belum selesai Mas Hadi berbicara, aku memotongnya. Mas, aku ada urgent dan cepat-cepat harus pulang. Ya udah, ya pulang, aku anterin kamu. Kita bisa pilih bahan nanti kan, gak harus sekarang, kata Mas Hadi. Ya kapan lagi Mas? Mas tahu kan kita sibuk kerja. Mumpung ada waktu sekarang. Melihatku sedikit ribut, Karin ikut keluar dan menghampiri kami. Ada apa sih kok malah ribut? Rin, aku minta tolong ya, anak Tante Rima sakit. Dia mau pinjam mobil, kunci mobilnya ke bawah di tasku ini. Kamu temenin dulu Mas Hadi pilih-pilih bahan ya. Aku percayain deh sama kamu. Kamu tahu juga kan seleraku gimana. Selera kita kan sama, kataku. Ya udah, aku aja yang anterin kuncinya, Vi, kata Karin. Ya nggak enak, Rin. Aku sekalian mau lihat anaknya Tante. Tolongin ya, aku pergi dulu. Kataku kemudian berjalan meninggalkan Mas Hadi dan Karin. Mas Hadi masih terlihat tampak kesal saat kutinggalkan. Setelah kejadian itu, untuk mengurusi pernikahan kita, aku sering sekali mengajak Karin. Aku sengaja membiarkan Karin dan Mas Hadi mendiskusikan berdua tentang pernikahan kami. Mulai dari gedung, WO, catering, mereka berdua lebih banyak mencari. Aneh memang, tetapi aku tidak memiliki pilihan lain. Walaupun pada akhirnya aku sering bertengkar dengan Mas Hadi, tapi kupikir ini adalah yang terbaik. Aku sengaja membuat Mas Hadi membenciku. Pada saat itu, aku juga memutuskan untuk berhenti dari pekerjaanku dan memutuskan untuk kerja di luar kota. Kamu ini kenapa sih, Vi? Kok ambil keputusan gak bilang sama aku? Tanya Mas Hadi ketika aku izin padanya kalau aku mau mulai kerja di luar kota. Ini kesempatan bagus untukku, Mas. Gajinya lebih besar dan aku bisa kembali lagi ke sini kalau aku sudah sukses membangun kantor yang di luar kota. Ini bagus untuk perkembangan karirku kan? Itu dia ceritanya. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari cerita kali ini. Sampai bertemu dengan cerita-cerita selanjutnya.